Gimana rasanya dipaksa dewasa di saat teman-teman sebayamu masih menikmati masa muda mereka? Hai, aku Kala, dan ini ceritaku. Setelah kepergian kedua orang tuanya, Hayato dipaksa dewasa untuk menjaga ketiga adik laki-lakinya. Gak ada sama sekali yang percaya bahwa dia bisa melakukan itu, bahkan orang-orang di sekitarnya. Tapi dia bersikeras, dia gak mau adik-adiknya terpisah hanya karena dia terlalu muda untuk menjadi orang tua. Dan dia sadar sebagai sulung, dia harus mengemban tanggung jawab itu demi adik-adiknya. Dia yang memasak, dia yang mengurus rumah tangga, bahkan dia yang mencari nafkah. Rasanya dia ingin mengeluh, dia lemah, tapi dia tahu ketika dia rapuh, maka seisi rumah akan rapuh. Di saat teman-teman seusianya menceritakan tentang gaji untuk liburan, menabung masa depan, menceritakan tentang percintaan, yang di pikiran Hayato hanya gimana dia bisa memenuhi kebutuhan ketiga adiknya agar tidak kekurangan. Tentang percintaan, dia hanya memikirkan gimana masa depan adik-adiknya ke depannya nanti. Bukannya dia nggak mau memikirkan diri sendiri, tapi seolah-olah kebutuhan adik-adiknya lebih penting dari apapun. Bahkan di saat dia menghadiri reuni yang diharapkan bisa merefresh pikirannya karena bisa cerita dengan teman-temannya, tapi dia seolah-olah malah begini sebagai budi-budi yang selalu menceritakan gimana susahnya merawat anak-anak. Dia begitu stres, tapi syukurlah ada Sakti yang selalu bisa menjadi tempat cerita bagi Hayato. Setelah bercerita dengan Sakti, dia sadar satu hal. Setelah seharian bekerja, mengurus rumah, ketika melihat senyum adik-adiknya, rasanya lelah itu langsung hilang. Adik-adiknya adalah tempat dimana dia bisa pulang dan bahagia. Dari Hayato aku belajar kalau tanggung jawab gak menunggu kita siap, tanggung jawab gak menunggu kita bisa, tapi tanggung jawab menghampiri kita bahkan di saat kita belum bisa melakukan apapun. Tadi ceritaku, kalau ceritamu?